Here we go again. Oke, kita mencoba naik grip. Masalah aki tekor pada mobil, apalagi mobil tua, itu adalah hal yang sangat wajar. Bahkan itu bisa terjadi di mobil baru sekalipun jika Anda lalai. Nah, hari ini masalah tekor pada mobil kami ternyata disebabkan oleh hal yang sangat sepele, yaitu ternyata ada salah satu pintu yang belum tertutup dengan rapat dan menyebabkan lampu di mobil kami itu hidup. Jadi di mobil ini tuh ada lampunya ya, lampu ini dan lampu ini, dan sepertinya pintu yang tidak rapat itu ketemu. Ya. Nah ini, jadi kita tahu ya siapa pelakunya. Oke. Nah, tapi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan karena di mobil ini sudah ada indikator. Jadi tetap ya yang salah sopirnya. Oke. What the fuck was that? Nah, kita akan mengulik ya hal-hal sepele apa yang bisa membuat aki tekor. Nah, pertama, perlampuan seperti ini. Nah, jika kalian lupa untuk mematikan lampu ini, aki Anda bisa tekor. Terus kadang ada ya kunci aftermarket seperti ini yang konslet, yang arusnya jalan terus. Nah, itu juga bikin tekor. Dan satu lagi hal yang sepele yaitu adalah biasanya bagasi tidak rapat. Nah, ini sangat mengerikan karena ini kita sering lupa ngeceknya. Karena apa bisa tekor? Nah, di dalam bagasi itu, maaf berantakan. Nah, di sini ada lampu. Mboten, Bu. Nah, kenapa banyak sekali bakul hari ini? Nah, di sini ada lampu. Biasanya yang paling sepele adalah ini. Bagasi itu ada lampunya ini, dan kita tidak ngeh menutupnya rapat apa enggak. Jadi usahakan teliti. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi masalah ini? Nah, yang pertama, jika kondisi aki Anda sudah jelek, harus diganti. Terutama kalau udah berumur 2 atau 3 tahun ya. Tapi kalau baru, langsung diganti kayak amat. Kalau masih bagus, kita bisa cas aki tersebut. Nah, kebetulan kemarin kita beli alat cas yang harganya murah tapi reviewnya bagus ya. Kemarin sudah saya unboxing dan sudah saya coba. Nah, ini mereknya Volt Tuner yes, itulah. Saya salah buka ini. Kayaknya ringan banget ini, bisa ngecas aki sampai 20 volt. Sederhana sekali, tapi ada pendinginnya. Harganya tuh nggak sampai 120.000 kemarin guys, murah banget. Oke, ini ada layarnya satu di sini. Nanti kita coba
kita copot akinya dulu guys. Nah ini penampakan akinya itu masih baru ya, baru 2 tahun, 1 tahun lebih dikit lah. Nah di indikatornya itu masih biru, tapi tengahnya nggak merah guys, jadi masih bagus. Yuk kita copot. Oke, kita copot akinya dulu. Biasanya kalau untuk membuka aki itu cuma butuh kunci 10 ya. Dan perlu diperhatikan, nyopot aki itu nggak sembarangan guys, apalagi kalau akinya masih ada setrumnya. Nah, menurut buku panduan atau kaidah perotomotifan, itu aki itu yang dicopot harus arus negatifnya dulu untuk menghilangkan energi di bodi-bodinya, karena arus negatif itu dialirkan ke bodi mobil besi. Oke. Dan untuk membedakan kutub positif dan negatif, bedanya adalah biasanya yang ditutup warna merah itu kutub positif. Oke, kita copot. Kita pertama mungkin ini ya, jangan dikendorkan dulu biar kencang. Oke. Nah, jangan dibuka dulu ini, karena kalau kita kesenggol bisa konslet. Kalau konslet tuh nggak apa sih guys, tapi yang heboh tuh kagetnya setelah dirasa bisa bergerak, kita lepas aja. Oke, aman. Singkirkan ini jauh-jauh biar nggak nempel lagi. Setelah itu kita copot kutub positif. Kalau Anda kurang yakin, Anda bisa bawa isolator atau kain ya, buat nutupin ini biar nggak kesenggol. Apalagi kalau Anda pakai kunci yang panjang-panjang. Nah, kayak gini, kalau misalnya ini kutub negatifnya masih terpasang, ini sama ini tuh bisa konslet guys. Kalau kunci kalian kan besi juga ya, kalau ini nggak sengaja kesenggol, itu cerat gitu. Kagetnya tuh loh yang bikin panik. Oke, kita copot. Dan kalau Anda malas untuk mencopot ini, Anda juga bisa ngecas langsung di sini. Tapi kalian harus meninggalnya beberapa jam. Kalau misal garasi Anda aman tertutup, itu enggak apa-apa. Tapi kalau garasi Anda terbuka seperti ini dan Anda beraktivitas di tempat yang lain, tidak rekomendasi. Rosok wong monggo. Kita tinggal di sini saja. Kita tutup kembali. Nah, menutup kap mesin tidak rapat juga bisa menyebabkan aki tekor, karena di sini ada switchnya ya. Indikatornya bisa hidup dan membuat aki Anda lama-kelamaan tekor juga. Dan jika mobil Anda ditinggalkan di tempat yang tidak aman, sangat berhati-hati karena mobil ini sudah tidak ada listriknya dan kalian harus memastikan semua pintu terkunci ya. Ini kalian remote ini nggak bisa karena udah nggak ada baterainya ya.
ini kunci udah terkunci. Terus pintu sana masih terbuka. Tuh. Kita kunci manual. Bisa pakai anak kunci, bisa juga pakai cara lama seperti ini ya. Terus ini dibuka, tahan. Tutup. Nah, udah terkunci. Mobil sudah aman, terkunci sempurna. Kita bisa tinggal. Maklum outdoor guys. Oke, langkah pertama kita akan menghubungkan kutub positif dan negatifnya terlebih dahulu. Nah, ini kutub positif. Oh, ini minus, ini negatif, ini positif. Oke. Yang perlu kalian siapkan adalah mental, karena kadang ini memercikan api sedikit guys. Nah, kaget kadang. Terus kita bisa lihat di sini, di indikator ini kondisi akinya full tapi nggak kuat ngangkat. Dia berada di 11,6 volt, 11,5. Kita tes langsung ya. Kita letakkan di tempat yang menurut kalian aman dan nyaman. Usahakan kabelnya terpapar rapi, tidak bersenggolan. Meskipun ini agak terlihat berantakan ya guys. Oke, kita mulai cas akinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, di sini charger aki sudah mulai bekerja dengan ditandai ininya jalan dan kipasnya bunyi. Nah, kadang kipas ini tuh mati guys. Saya juga heran. Kadang tuh mati sendiri, hidup lagi gitu. Saya kira ada cut off-nya. Kalau mungkin ada, memang benar-benar canggih ya berarti. Oke. Nah, logikanya biasanya tegangan ini harus lebih besar dari aki, yaitu harus di atas 12 volt untuk mengecas. Tadi kan 11,6 ya, artinya lemah banget. Ya, kita tunggu saja. Kita nunggunya sekitar 4 atau 5 jaman, tapi kebanyakan tuh 1 malam guys, untuk mengecas aki sebesar ini ya. Aki ini tuh 40 ampere kalau nggak salah. Oke, ini sudah 8 jam dan tersisa 1 bar. Jadi saya tadi ngecas jam 8 pagi, ini sudah jam 4 sore. Dan semakin dia tinggi, semakin dia bertambah, itu voltasenya juga ikut naik. Oke, kita tunggu saja sampai full. Waktu menunjukkan hampir jam 9 malam. Itu artinya kita ngecasnya 12 jam lebih ya. 13 jam sudah penuh. Oke. Jadi setelah kita cas, mungkin kita lepas dan besok kita pasang. Ini anget-anget gimana guys. Jadi jangan langsung pasang ya. Biarkan dia adem dulu supaya elemen-elemen di dalamnya stabil. Oke. Kita copot. Oke. Dan inilah, udah saya copot, dan inilah tegangan murni yang sekarang 13,5 volt. Oke. Kita diskonekkan. Oke. Kita bisa
Kita coba lagi ya. 13,4 Oke, kita lepas. Dan setelah dipakai pun alatnya nggak panas ya, masih anget-anget biasa, nggak seperti cas-cas aki yang saya sering temuin ya. Biasanya itu panas atau anget lah, ini nggak terlalu berasa. Dan bener tadi setelah full kipasnya mati, berarti kan cut off, ada cut off-nya ini. Keren. Oke, dan hari ini sudah berganti hari, kita akan pasang akinya. Kita pasang kendor dulu, takutnya juga ada masalah, kita bisa gampang untuk merilisnya. Yang perlu diperhatikan adalah memasang kutubnya. Nah, seperti saya pernah dulu ya bikin tutorial untuk memasang aki, yang dipasang adalah kutub positifnya terlebih dahulu. Setelah dirasa kencang, kita pasang pengamannya. Kalau begini sudah aman, resiko untuk konslet sudah diminimalisir. Itulah kenapa kutub positif dulu yang harus dipasang, karena kutub positif ada pengamannya. Oke. Selanjutnya kita pasang kutub negatifnya. Jangan kaget jika ada percikan api kecil, karena memang seperti itu. Yang penting Anda tidak bersenggolan dengan ini. Oke, tarik kencang. Dan setelah proses ini tentunya mobil ini sudah dialiri arus listrik, sehingga agak berhati-hati ya. Kita bisa cek dengan kuncinya. Nah, sudah hidup, lampunya juga sudah hidup, dan kita coba untuk starter. Oke, sudah di starter dan mobil sudah berjalan sempurna. Kita kencangkan bautnya. Pastikan semua kencang dan tutup. Nah, seperti itu ya drama perakian. Dan ada beberapa hal lain yang bisa memicu aki Anda itu tekor atau kehabisan daya.
seperti jika parkir dengan menghidupkan hazard seperti ini kan, kadang orang seperti itu menghidupkan hazard ditinggal beberapa jam, mungkin kalau 2-3 jam kurang begitu pengaruh, tapi terasa ya waktu starter agak berat, cekek gitu. Nah, kalau semalaman, wah itu bahaya. Dan perhatikan jika Anda pakai aksesoris tambahan, itu bisa memicu ya, bahkan memicu konsleting juga. Oke, mungkin seperti itu dulu video kami tentang perakian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, ada yang tanya ya, ini kemarin ada yang tanya ini apa? Ini tuh video changer ya. Di mobil-mobil tua di tahun 2000-an ada seperti ini. Video changer ini tuh, maaf, namanya CD changer ya, bukan video changer ya. Bisa diisi sampai 7 CD dan kalian bisa akses di head unit depan. Jadi ngisinya di belakang, guys. Dan ini kemarin kesamplok ya, guys. Harusnya seperti ini, mereknya Fujitsu. Ini kemarin kesamplok. Dan ini itu adalah fitur mewah pada zamannya, karena dulu itu belum ada MP3, guys. Di tahun 2000-an itu internet belum sangat mudah untuk diakses, dan kita sudah tidak butuh alat seperti ini karena sangat mudah. Apalagi head unit zaman sekarang itu sudah canggih-canggih ya. Tapi sangat kita apresiasi alat ini. Culture.